Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin mempresentasikan pada ujian akhir semester materi aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan, pada Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28922507174, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersial. Menurut WIPO, World Intellectual Property Organization, Badan Dunia di bawah naungan PBB untuk isu HKI, hak kekayaan intelektual terbagi atas beberapa kategori, yaitu yang pertama, hak kekayaan industri, hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan industri. Kategori ini mencakup penemuan, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis dari sumber situs WTO. Masih ada hak kekayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam kategori ini, yaitu rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta. Hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas sebuah kreativitas. Karya-karya yang dicakup oleh hak cipta termasuk karya-karya literatur seperti novel, puisi, karya pertunjukan, karya-karya referensi, koran dan program pro komputer, database, film, komposisi musik, dan koreografi. Sedangkan karya artistik seperti lukisan, gambar, fotografi, dan ukiran, arsitektur, iklan, dan peta, gambar teknis. Kategori ini mencakup karya-karya literatur dan artistik seperti novel, puisi, karya panggung, film, musik, gambar, lukisan, fotografi, dan patung, serta di desain arsitektur. Hak yang berhubungan dengan hak cipta termasuk artis-artis yang beraksi dalam sebuah pertunjukan, produser fonogram dalam rekamannya, dan penyiar-penyiar di program radio dan televisi. Paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum. Suatu cara baru untuk membuat suatu atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik terbaru. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersial dibuat, digunakan, disebarkan, atau dijual tanpa izin dari sang pencipta. Merek. Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Mereka membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitasnya, dan dapat teridentifikasi dan mereknya yang unik. Kemudian desain industri. Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna. Desain industri itu diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan, dari instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya. Dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik ke kendaraan dan instruktur arsitektural, dari desain tekstil hingga barang-barang hiburan. Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata. Hal ini berarti desain industri pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang alami dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang diaplikasikan. Indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asal itu. Pada umumnya, indikasi geografis merupakan nama, tempat, atau asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang spesifik seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen. Selanjutnya itu rahasia dagang.
Rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersial harus dilindungi dari pelanggan atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebelumnya untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut. Pengujian terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai langkah memperoleh persetujuan untuk memasarkan produk farmasi atau pertanian yang memiliki komposisi baru juga harus dilindungi dari kecurangan-kecurangan perdagangan. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi atau konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua yang terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 4. Prinsip HKI. Prinsip ekonomi. HI berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip keadilan. Dalam mencipta sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama. Prinsip sosial. Hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Klasifikasi HKI. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, hak cipta atau copyright, kemudian hak kekayaan industri, industri property right. Di antaranya paten, merek varietas, tanaman rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu. Dasar-dasar hukum HKI di Indonesia, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan ide di situ dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak cipta, undang-undang hak cipta. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang dibagikan dan semua hasil karya tulis lain, kemudian drama kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya sejenis dengan itu, alat peraga, lagu, drama, seni rupa, arsitektur peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan lain sebagainya. Hak cipta yang dilindungi. Di hak pasal 12 Undang-Undang 19/2002 tentang hak cipta. Masa berlaku hak cipta lihat pada pasal 29/34 Undang-Undang 19/2002 tentang hak cipta. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, kasasi Mahkamah Agung. Hak paten. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan studi invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu paten menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14/2001 tentang paten, 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Hak paten. Secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan, proses mesin dan barang produksi yang digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, bagian besar perangkat lunak, software, teknik medis, teknik olahraga, dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang-barang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan komposisi misalnya seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.
Khusus Self-Employed Embryonic Manusia Human Embryonic System HEH tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa. Kebenaran matematika termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis di Amerika Serikat atau efek teknikalnya di Eropa. Saat ini masalah paten perangkat lunak dan juga metode bisnis masih merupakan sesuatu yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum misalnya mengizinkan paten untuk software dan metode bisnis, sementara di Eropa software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan. Next, merek. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan merek adalah tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis-jenis merek. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Perlindungan varietas tanaman, yaitu pada Undang-Undang Nomor 29/2000 tentang varietas tanaman. Berikut merupakan pasal-pasalnya. Perlindungan varietas tanaman berjangka waktu dalam pasal 4 adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan tahun untuk tanaman tahunan. Rahasia dagang. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak dapat diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berbenah kegiatan usaha dan dijaga rahasianya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Objek rahasia dagang, formula, metode pengolahan, metode penyelenggaraan usaha, daftar konsumen, tingkat kemampuan debitur memberikan kredit, perencanaan, rencana struktur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus perencanaan, rencana pemasaran, perangkat komputer, kode akses, PIN, data pemasaran, rencana usaha, dan sebagainya. Jangka waktu perlindungan waktu ini terbatas, katanya sampai dengan informasi menjadi pemilik publik. Desain industri, pasal 1 ya, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan desain industri. Jangka waktu 10 tahun sejak diberikannya tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu yang dijelaskan pada ini yaitu dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan berikut merupakan gambaran atau penjelasan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun. Baik, saya akan melanjutkan mengenai aspek hukum dalam bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Yang pertama, pengertian dari pajak penghasilan, hukum pajak penghasilan. Kemudian subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. 3, objek pajak penghasilan. Dan 4, dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Yang kelima, pengertian PTKP, kemudian dan keenam, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final dan cara pelunasan pajak penghasilan. Bagian pertama itu pengertian pajak penghasilan dan dasar hukum pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan PPh menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Dasar hukum pajak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Selanjutnya mengenai subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang berpotensi memperoleh penghasilan dan menjadi dasar untuk pengenaan pajak penghasilan. Pertama, subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, subjek pajak warisan. Subjek pajak luar negeri terdiri dari yang pertama, orang berbudi yang tidak berada dan berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan usaha tetap atau BUT. Kemudian orang pribadi yang tidak berada dan berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, tetapi menerima penghasilan Indonesia tidak dari menjalankan usaha di Indonesia. Subjek pajak yang menerima penghasilan dalam UU PPH disebut wajib pajak yang dibedakan menjadi dua. Pertama, wajib pajak dalam negeri yang dikenakan atas penghasilan dari dalam ataupun luar negeri dan berdasarkan penghasilan neto. Tarif pajak adalah tarif umum dan wajib menyampaikan SPT. Wajib pajak luar negeri yang dikenakan hanya atas penghasilan dari Indonesia dan berdasarkan penghasilan bruto. Tarif pajak adalah tarif sepadan dan tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya pada bagian 3 yaitu objek pajak penghasilan. Objek penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis diterima baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri yang dipakai untuk konsumsi wajib pajak. Objek pajak termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan imbalan bentuk lainnya. Kemudian nomor 2 yaitu laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, 4 penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Secara singkat dirumuskan sebagai penghasilan kena pajak dalam kurung WP badan sama dengan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak dalam kurung WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Penghasilan kena pajak atau WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Kemudian sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya diperkenakan UU PPH. Kemudian dikurangi dengan PTKP. Penghasilan kena pajak WP badan sama dengan penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPH. Penghasilan neto sama dengan norma perhitungan dan neto dikali dengan penerimaan bruto. Cara penggunaan perhitungan ini sebagai berikut. Pertama, peredaran bruto kurang dari 4 miliar 800 juta per tahun. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Bagian kelima, penghasilan tidak kena pajak PTKP. Pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak Indonesia. Yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, kemudian 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, selanjutnya 54 juta tambahan untuk istri bekerja, dan 4.500.000 tambahan untuk anggota keluarga saudara maksimal 3 orang. Bagian 6, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final dan cara pelunasan pajak penghasilan.
Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final tetap dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Hanya saja sejumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak. Cara pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak tahunan berjalan. Pembayaran sendiri oleh wajib pajak PPh pasal 25 untuk setiap masa pajak. Kemudian pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga. Yang kedua, pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Membayar pajak yang kurang disetor, membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat keterangan pajak. Terima kasih, materi mengenai pajak telah selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai customer protection. Konsumen. Konsumen adalah seseorang ataupun sekelompok orang baik di rumah tangga maupun organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi baik kepentingannya sendiri maupun untuk hal lainnya. Perlindungan konsumen Indonesia tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari dampak negatif pemakaian barang atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Hak untuk diberitahu, hak atas keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas privasi. Kewajiban. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, melakukan konfirmasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba serta memberikan jaminan atau garansi yang barang yang dibuat atau diperdagangkan. Memberi kompetensi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Memberi kompetensi ganti rugi atau penggantian apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 juga diatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.
Berbagai larangan bagi pelaku usaha sesuai pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas. Tanggung jawab dalam hukum. Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pihak yang menuntut ganti rugi penggugat diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntut untuk membayar ganti rugi tersebut. Tergugat. Asas tanggung jawab tanggung kesalahan. Seseorang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari apa tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, produser atau manufaktur, atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, prosesor, assembler, atau dari orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan, seller atau distributor produk tersebut. Upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Kemudian menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas memberikan informasi serta memberikan nasihat atau edukasi kepada konsumen agar konsumen menjadi tahu dan tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha yang nakal. Apabila telah terjadi sengketa berupa barang atau jasa oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM mempunyai wewenang untuk menggugat pelaku usaha ke pengadilan negeri. Terima kasih untuk semua materinya yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk audiens semua. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.